Apa tanda amal diterima Allah? Kata Imam Ghazali, belajar fikih mengetahui sembahyang sah atau batal. Belajar tasawuf mengetahui sembahyang diterima atau tidak. Kalau bapak ibu jatuh cinta, kemudian menyampaikan cinta kepada orang yang kita suka, nampak andaknya terima atau tidak terima? I love you, gitu kan? Senyumnya senang tak tiwa? Senang. Awak kecen I love you. Ada yang sedih tak? Bisa-bisa bunuh diri. Tak seketik kawan kita santri disiletnya. Aduh. Cinta ditolak, silet bertindak. Kadang-kadang baygon bagaimana minum. Bunga. Apakah hidup cuma begitu cinta-cinta, kan? Dia tak tahu cinta aku pahit. Aduh lo manisnya. Ya tak? Dia tak tahu kalau orang lah jatuh cinta ada korban cinta. Makanya orang Malaysia ada istilahnya korban lelaki, ya tak? Bagi yang ingin mengamalkan zikir pagi sore, Abu sudah mengumpulkan dalam kitab, ya, kumpulan maksuratnya. Silakan diamalkan pagi dan petang, ya. Sanadnya bersambung kepada penyusunnya, penyusunnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana cara zikir yang bisa sampai kepada ketenangan hati? Ditalkin dulu dengan ahlinya. Tenang itu di lidah atau di kolbu? Di kolbu. Berarti yang zikir harusnya kolbu, bukan lidah. Maka bisa dibuktikan siapa saja yang sudah belajar zikir kolbu pasti tahu yang disebut tenang, ya. Bagaimana cara mendapatkan zikir pagi dan zikir petang yang Ustadz bilang di YouTube? Iya yang bori YouTube tu nak. Salah orang nak. Zikir pagi petang yang kami kumpulkan di Ribat, ya. Ribat itu jangan dibayangkan bangunan besar. Ribat itu cuma ruko sampai lantai, ya. Bunyinya kadang. Apa yang besar? Bukan bangunannya. Kami rutin mengaji. Apa yang dikaji? Kitab. Nandak berkumis tuh, tapi berjenggot, ya. Jadi karena kami rutinkan itu, Allah pun kemudian mempersiapkan sesuatu yang lain. Tadi itu santri Ribat cuma 11 orang. 99% orang awak. Tapi kemudian alhamdulillah ada corona. Karena corona ada namanya Zoom dan YouTube. Dan orang yang mengaji Ribat, kita rutin saja, rutin terus ngaji. Dunia kok akan berubah. Ini tidak berubah cuma manusia, ya. Tapi manusia pun ada perubahan. Tapi perubahannya dari dulu kini cuma berubah peradaban. Karakternya sama, tapi alat yang ditemukan manusia, kebiasaan manusia akan berubah. Apakah kita akan ngotot mengecen? Kini harus tetap ngaji pakai kitab, hadap-hadapan dengan murid, begitu nak? Tak bisa leh. Kini zamannya zaman sudah zaman Zoom, ya, Thariqat Az-Zoomiyah, ya, mursyidnya Buya Apriya Putra. Harus adaptasi. Nanti ada lagi setelah ini virus, itu adaptasinya juga. Kalau kita menyesali masa-masa begini, kalau kemudian kita saklek, belajar harus begini, itu kitab-kitab itu ditulis sesuai masanya. Di masa dulu, belajar itu harus hadap-hadapan dengan guru. Kalau kini kan enggak. Cuma kalau ingin dapat barakah tamah, barakah yang sempurna, ya berhadapan dengan guru. Sehingga yang ditransfer bukan hanya ilmu, tapi yang ditransfer juga adab. Kalau ngaji lewat YouTube, enggak. Jadi juri, salah ya itu mah.
Gagah lo baru Buya tu. Alun sampai Buya tu lagi. Udah sampai lah. Ya. Bentuklah kesampaian awak nak. Banyak orang begitu. Ya. Basobok pun tak lah sopannya dah. Membantah-bantah lah ya kerajaan. Nah itu biasa. Sebab mengaji tak pakai adab. Lai belajar kitab Ta'limul Muta'allim di siko, Buya. Lai ada. Tak ada. Lai boleh usul ajaran kita tu di siko, kelas 1. Semua pesantren Ahlus Sunnah di seberang itu menggunakan kitab itu. Makanya orang Jawa tu sobok jo kiai menunduk langsung. Celek dek Buya. Buya aco tak santri ko lalu lalang di muka awak sesukanya. Tak belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Tak tahunya gurunya sedang mengemban tugas-tugas kerasulan yang diwariskan kepada ulama. Kalau kenal wak sama pewaris tu le berani wak. Kurang ajar depannya. Kan tak berani. Bukan masalah kau beda suku, bakok banding-bandingnya kami di Jawa. Bukan. Bukan, tak ada perbandingan. Kami belajar adab dari orang Arab, dari orang Jawa, sama. Orang Hadramaut, sama. So, kitabnya sama. Jadi kau bukan urusan pesantren. Pesantren awak. Jawa. Tak beritu Jawa. Ya. Kalau ingin Buya mentransfer keberkahan kepada murid, ajarkan adab biar nak makan hati. Mulai semester isu ajarkanlah kitab Ta'limul. Kalau tak faham, ngaji dulu ke Buya nan punya sanad kitab itu. Yo, jangan wak maja lo kitab nang wak nak pernah belajar. Tu namanya mudallis. Ya. Mudallis tu separuh-separuh babudutu. Betul Nabi itu dipanggil belain panggilannya Jawa. Itu maksud surat An-Nur. Bukan berarti sembayang tu harus pakai Sayyidina. Coba tanya, ada tak rukun sembayang menambah Sayyidina? Itu menganu di masalah-masalah lo itu beliau. Padialah orang di luar tu memetan Sayyidina, awak tak perlu mewajibkan Sayyidina. So guru kita dari dulu mengatakan boleh pakai Sayyidina, boleh tak pakai Sayyidina. Berarti toleransinya dah muncul tak? Kini muncul kelompok anti toleransi, intoleran, tapi yang membawa nama sunnah. Ya, para nabi tidak pernah saklek di situ. Dalam sembahyang tidak boleh. Ada tak dalil yang mengatakan dalam sembahyang tidak boleh? Coba tunjukkan saja. Satu dalil saja bahwa mengatakan Sayyidina dalam sholat tidak boleh. Ada enggak? Tidak ada. Berarti larangan untuk bersayyidina dalam salat itu pun bid'ah. Sebagaimana mewajibkan sayyidina dalam salat itu juga bid'ah. Yang wajib itu salawatnya titik. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, jadi jangan khawatir. Mulailah kembali hidupkan baca kitab. Buat balik majelis i'anatul talibin. Jangan majelis Durratun Nasihin, nanti dibully sama mereka lagi. Soalnya di situ separuh hadisnya bermasalah. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Mulai kajian kitab hikam, ya. Mulai kajian kitab mazhab fikih Syafi'i. Mulai bertahap. Lama-lama Allah akan mengirim malaikat. Ke bagian terakhir yang mau sampaikan. Tiadalah satu majelis ilmu ataupun majelis zikir kecuali Allah mempunyai malaikat tawafin yang kerjanya bertawaf di sepanjang negeri. Apa kata malaikat itu? Wahai temanku malaikat di ujung ufuk sana, halumma ila hajatikum. Marilah, datanglah ke sini. Di sini ada majelis yang sedang engkau cari. Kalau rutin, itu malaikat itu rutin mengabarkan kepada makhluk di langit. Turunlah berbondong-bondong malaikat di langit. Virallah namanya di langit, baru viral di bumi. Itu baru ulama ahlullah. Dikenal dulunya oleh para malaikat, barunya dikenal di kalangan manusia. Untuk apa kita viral-viralkan diri awak? Kalau di langit tidak ada nama awak tersebut. Ya. Bagaimana caranya?
rajin buka majelis. So majelis itu dikunjungi malaikat. Dan Imam Ghazali mengatakan manusia itu ada 4 karakter: hewan ternak, hewan buas, setan, dan malaikat. Di dalam diri kita ada 1/4 sisi malaikat. Makanya diri kita diminta kurangi tidur, kurangi makan dengan berpuasa, kurangi tidur dengan riyadhah tahajud. So itu sisi malaikat. Malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah makan. Kalau sudah rutin kita membuat kajian seperti itu, bukan hanya malaikat murni yang datang, tapi manusia yang berkarakter malaikat pun datang kemari. Ya. Baru disebut masyhurun fis sama wa fil ard. Terkenal di langit dan di bumi. Sebut-sebut namanya dalam keramaian, Allah akan sebut nama kita di keramaian malaikat. Man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairum min. Itulah kaidahnya lebih kurang ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah disesali keadaan kita salah kita juga ya. Lah dah. Kami ke jalan no sudah kolek. Ke Perumpuang sudah tu. Ngaji di Perumpuang sudah maghrib. Sudah maghrib Perumpuang sudah tu. Lubuk Tingkok sudah tu. Lelawale. Alhamdulillah. Sedanglah timbul menceli Bapak Ibu lagi kagak. Alhamdulillah. Ambo me orang nangis terus. Me orang galak payah. Bapak Ibu mohon maaf, para buya, asatis, tidak ada niat mengajari, tidak ada niat menggurui. Kok tersinggung, mohon dilepaskan. Jo kalam al-afu, fa innallaha afuwun karim. Salam dari kami, semoga ahlu sunnah berjaya kembali di tempat yang suci ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.